kabar nih Pak Ridwan? Alhamdulillah baik Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Ini kita di SMA Negeri Dua Majalaya. 2 Majalaya. Dan terkait dengan hari ini kita akan ke pendampingan keempat ya. Dan topiknya implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Cuma di sini topik yang lebih spesifik lagi tadi tema topiknya itu ada dua. Jadi yang pertama terkait dengan observasi Pak nih. Observasi pembelajaran yang ada kaitannya dengan implementasi budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional. Dan yang kedua nih Pak ada penilaian terkait observasi tersebut Pak. Ya. Tapi Bapak sudah merevisi RPP ya Pak, boleh dilihat RPP-nya Pak? Saya sudah buat RPP. Ini teman-teman RPP-nya laporan observasi. Nah, kemudian nanti ini RPP-nya udah diperbaiki ya Pak ya, udah revisi sesuai revisi. Kemudian lembar pra observasi, kemudian lembar pasca dan juga nanti ada lembar ini ya, satu lagi implementasi ya, yang area rencana pengembangan. Nah Bapak terkait dengan Bapak jadi calon guru penggerak angkatan 10 nih, apa yang Bapak lakukan selama proses bulan terakhir ini? Sebulan terakhir jelas mengikuti perkuliahan pendidikan guru penggerak ya, dari mulai diri, eksplorasi konsep, terus ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi dan juga pelaksanaan aksi nyata di sekolah. Dan itu terkait dengan modul 3.2 ya. Dan itu terkait juga dengan aset-aset sekolah ya Pak ya. Aset sekolah terakhir yang dipelajari. Ya, luar biasa Bapak, saya acungin jempol nih terkait dengan istilahnya terima kasih juga ya ke Bapak. Ini semua tugas Bapak itu sudah lengkap ya kalau dilihat di LMS. Sudah jadi tidak sampai melewati dudet gitu ya. Nah terkait ini nih RPP hari ini di modul ajar Bapak, ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu hari ini apa nih? Ya, jadi hari ini tujuan pembelajarannya ada 4 Bu. Bagaimana peserta didik itu harus bisa mengamati bagaimana tata cara teknik dasar shooting dalam olahraga permainan bola basket dengan benar. Yang kedua, peserta didik harus mampu menganalisis bagaimana teknik dasar shooting dalam olahraga permainan basket itu dilakukan dengan baik dan benar. Lalu setelah itu peserta didik mempraktikkan apa teknik dasar shooting dalam olahraga permainan bola basket dengan benar, dan yang terakhir bagaimana si peserta didik ini dapat mendemonstrasikan ke teman-temannya bagaimana sih cara teknik dasar shooting dalam olahraga permainan bola basket ini. Lengkap ya Pak, yang tujuannya ada mengamati, kemudian menganalisis, langsung praktek gitu ya. Nanti baru mendemonstrasikan. Iya. Pak, ini area pengembangannya itu apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai jelas saya ingin mengeksplorasi dulu potensi dari siswa yang ada di sini. Ketika potensi siswa khususnya di mata pelajaran PJOK di materi bola basket ini terlihat bagus, itu akan kita kembangkan di ekstrakurikuler. Oke. Kemudian ini strategi yang disiapkan? Di sini model pembelajaran, strategi pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Jadi kita berpusat kepada permasalahan yang muncul, yaitu siswa tidak dapat melakukan teknik dasar shooting di dalam olahraga permainan. Oke. Ini kalau catatan khusus dari saya nih Pak terkait dengan tadi asesmen yang saya lihat gitu ya. Mungkin di asesmennya ini langsung ada rubriknya nggak Pak? Rubriknya ada Bu, tapi nggak di-print karena terpisah dari ini. Oh, tapi ada khusus rubriknya. Berarti saya mungkin rubrik penilaian itu ada terpisah gitu. Nanti mungkin saya minta filenya aja ya Pak. Tapi file yang udah diisi kegiatan hari ini. Baik Bapak, kita langsung ke lapang aja ya. Kita observasi, saya mengamati dan Bapak mengajar seperti biasa. Hai.
Ayo, baris. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Ketemu lagi hari ini di pembelajaran PJOK. Hari Senin seperti biasa setelah upacara kita berolahraga. Gak apa-apa panas sedikit ya. Tetap semangat ya. Siap, semangat. Semangat tidak? Semangat tidak? Bagus ya. Ya, oke. Hari ini nanti seperti biasa kita akan mengawali pembelajaran dengan doa. Nanti silakan Isan pimpin doa, termasuk nanti juga pemanasan ya. Sebelum ke pemanasan nanti kita akan Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana kita akan mempelajari materi olahraga permainan bola basket yaitu shooting. Sama dengan pembelajaran yang kita lakukan minggu lalu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah bagaimana kalian bisa mengamati bagaimana sih teknik dasar shooting itu ya, cara-caranya seperti apa. Yang kedua, kalian dapat menganalisis bagaimana pembelajaran untuk materi olahraga shooting ini ya. Yang ketiga, kalian mempraktekkan nanti di lapangan, dan yang keempat nanti kalian akan mendemonstrasikan teknik dasar shooting dalam permainan bola basket ya. Nah, kaitannya ketika kita belajar materi tentang olahraga permainan bola basket, kalau misalkan di sini ada yang ikut ekstrakurikuler basket, jelas nanti akan menjadi bekal buat kalian dalam ketika kalian menjadi atlet ya. Kalau kalian sudah ikut ekstrakurikuler, rajin latihan, itu pasti akan punya bekal yang baik ketika menjadi atlet ya. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini dengan berdoa. San, silahkan pimpin doa dulu, baru nanti pemanasan. Ya, depan aja. Sebelum berolahraga, alangkah baiknya kita berdoa, berada masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai. Silakan. Siapa yang mau pimpin pemanasan? Mail, ayo Mail. Itu rekaman Udah, silakan. Hadap kanan, gerak. Menyesuaikan aja, silakan. Gak apa-apa, udah yuk. Silakan Mail aja. Ya, hadap kiri lagi, gerak. Silakan ikut Mail. 1, 2, Ayo. Ayo ikuti dengan baik, Mon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ya. Oke, tadi kita sudah melakukan pemanasan untuk statis ya. Agar tidak kaku. Oke, kaki tidak kaku, tidak kram.
menghindari cedera. Ya, jadi kalau kita tidak melakukannya dengan baik nanti dikhawatirkan akan cedera. Tadi kita sudah melakukan statis, sekarang dinamis ya. Ikuti dengan baik gerakan Mail. Silakan ya. Dari kepala dinamis, kalau tadi kan statis. Silakan. Ayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 8. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kombinasi. Boleh. Yuk. 8. Oke, ya. Tadi statis dinamis, sekarang jogging untuk laki-laki nanti 7 keliling lapangan bola basket, untuk perempuan 5 keliling. Silakan hadap kanan. Mulai. Tidak ada yang masuk ke dalam lapangan. Semua di luar lapangan atau di luar garis putih. Tidak ada. Tidak ada yang masuk ke dalam lapangan ya. Baru 1. 10. 5. Laki-laki 7, perempuan 5 keliling. Baru 2. 3 keliling lagi. Nanti mendengar peluit, ya seperti biasa. Kalau misalkan jari Bapak ada 3, kalian kumpul 3 orang. Kalau jari Bapak ada 5, kalian kumpul 5 orang, tapi harus di marker warna oranye ini. Ya. Kalau misalkan ada yang tidak berada di marker, ada hukumannya. Ya. Jadi kalian mengelilingi lapangan 5, tapi jalan mengitari lapangan dulu. Tidak ada yang bergerombol. Semua dalam barisan, satu baris. Di luar lapangan. Di luar lapangan. Di luar lapangan. Tuh, masih kosong. Oke, stop. Kita hitung. Kita hitung. Kita hitung. Oke, stop. Aturannya apa tadi? 5 dan harus kumpul di marker orange ya. 1, 2, 3, 4, 5 betul. Di marker orange 1, 2, 3, 4, 5 betul. Betul, betul, betul. Oke, 2 orang ini salah. Nggak apa-apa. Kita masih coba. Sekarang kalau ada yang salah, ada hukumannya. Laki-laki push up 3 kali, perempuan squat jump
3 kali. Silakan berputar lagi, jalan. Oke, stop. Oke, instruksinya berapa? 4. Oke. 1 2 3 4 betul. 1 2 3 4 di marker betul, betul. Yang ini salah, silakan squat jam 3 kali. Squat jam 3 kali. Oke, silakan. Jalan lagi. Jalan lagi. Jalan lagi. Di luar lapangan. Di luar lapangan ada garis putih. Di luar lapangan. Di luar lapangan. Silakan jalan. Di luar lapangan. Di luar lapangan. Jalan. 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 Hei, jalan. 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 Ayo teh jalan. Ini jalan, Pak. Nah, oke, stop. Instruksinya apa? Berkumpul 6 orang ya. 1 2 3 4 5 6 betul. 6 betul. Betul. Yang ini salah. Oke, sini. Sini. Disuruh joget atau nyanyi? Oke, kita ganti sekarang permainannya ya. Permainannya adalah bola beracun. Bola beracun. Yang digunakan adalah setengah lapangan ini nih. Ya, kucingnya ada 3. 1 2 3. Silakan ke dalam dulu. Silakan ke dalam dulu. Oke, perhatikan. Sini bola, pinjam dulu. Kali ini permainannya adalah bola beracun. Ada 3 kucing. 1 2 3. Jadi orang yang kena bola ini nanti akan ikut menjadi kucing. Tapi aturannya adalah tidak boleh mengenai kepala. Kalau bola mengenai bahu sampai ke kaki itu boleh. Ya, paham? Kucing tidak boleh masuk. Sementara di luar lapangan ini. Kamu boleh menyebar. Silakan. Ya, setengah lapangan ini, ya. Oke. Siap. Woi. Yang kena silakan keluar. Ikut menjadi kucing. Oke, keluar. Yang kena keluar. Belum, silakan. Oke, keluar. Kalau kena kepala tidak. Keluar. Gak apa-apa. Oke, stop. Yang belum kena boleh ke dalam. Siapa? Satu orang. Oke. Lihat. Sampai semua kena. Oke, keluar. Yang kena keluar. Oke, yang kena keluar.
Yang kena keluar. Yang kena keluar. Oke, stop. Yang belum kena silakan ke kotak warna kuning. Oke, yang kucing boleh merapat. Yang kucing boleh merapat. Awas. Area lapangannya itu ini nih, setengah lingkaran. Area lapangannya itu setengah lingkaran. Silakan yang kucing menyesuaikan. Oke, siap. Siap. Sampai kena semua. Yang kena keluar. Yang kena keluar. Sampai semua kena, masih ada berapa orang? Oke, keluar, keluar. 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 Ada 4 lagi. Masih ada 4 lagi. 1. Masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Oke, keluar. Oke, 1 lagi. Oke. Oke, stop. Bolanya tolong bawa. Boleh ke pinggir dulu. Boleh di tempat yang teduh dulu duduk. Kalau ada yang bawa air minum, silakan boleh minum. Dekat. Ayo. Oke, perhatikan. Ya, tadi kalian sudah melakukan pemanasan, di mana dilakukan pemanasan statis dinamis, lalu kita mulai juga dengan sebuah permainan tadi ya. Kalian sudah siap sekarang mempelajari materi olahraga bola basket ya, teknik dasar shooting ya. San, sini San. Mana Isan? Sini. Oke, yang perlu kalian ketahui ketika kalian melakukan teknik dasar shooting dalam olahraga permainan bola basket adalah yang pertama, pegangannya bola ya, di mana satu tangan ini sebetulnya menjadi penopang bola untuk melakukan teknik dasar shooting ya. Satunya lagi untuk menjaga keseimbangan. Ketika kita melakukan teknik dasar shooting ini dengan tangan kanan, maka kaki kanan kita berada di depan ya. Jadi posisinya seperti ini. Terus yang perlu diperhatikan adalah elbow atau sikut dan juga pandangan kita kepada ring basket. Jadi kalau ring basketnya Isan nih ya, Bapak pasti akan fokus ke Isan. Ketika melakukan shooting, lihat dibawa ke belakang, ininya nanti lurus. Bolanya putarannya itu beda. Sini. Putarannya itu seperti ini tuh. Ya. Jadi bola berputarnya itu ke belakang. Ketika teknik yang dilakukan itu benar, ya. Tuh. Ya. Endingnya seperti ini. Terus ada dorongan dari lutut. Jadi dari lutut tuh. Supaya bolanya itu lemparnya ke tinggi ke ring basket ya. Kayak sini San, coba. Ya. Boleh tuh. Ya. Paham? Nah, sebetulnya shooting itu untuk apa sih? Dalam permainan bola basket? Memasukkan bola ke dalam upaya seorang pemain untuk memasukkan bola ke dalam dengan tujuan untuk mendapatkan poin dan memenangkan. Oke, Bapak minta sekarang hitung 1 sampai 3. Dari sana.
Dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Oke, perhatikan. Laki-laki sebelah sana. Yang hitungannya 1 di sini kumpul, 2 di tengah, 3 di sana. Perempuan juga sama. Di sini 1, di sini 2, di sana 3. Bola basketnya boleh di bawah, silakan. Nih, 2 di sini. Tolong bolanya bawa. Sini bolanya. Opatanku mah. Gak apa-apa, sok sama aja di sini. Pindah, pindah 1. Sini. Sini. Pindah aja nggak apa-apa, menyesuaikan. Oke, perempuan menghadap ke sini. Nanti menghadap ke sini, laki-laki menghadap ke sana. Tapi sekarang tolong perhatikan dulu. Sini, tolong perhatikan dulu. Yang kalian ketahui dalam melakukan teknik dasar syuting, syuting itu ada apa saja? Ada? Syuting. 3 point. Kedua? Slam dunk. Ketiga? Lay up. Keempat ada bank shoot. Kelima ada free throw. Yang kalian lakukan silakan bebas menyesuaikan. Contoh, ini kalian lakukan dribble dari sini. Kalau kalian mau melakukan lay up silakan. Ya. Kalau kalian mau melakukan bank shoot silakan. Kalau kalian mau melakukan free throw silakan. Ya. Kalau slam dunk kalau kalian mampu silakan. Ya. Nggak bisa. Ya, ada lay up, ada bank shoot, ada free throw, ada 3 point. Silakan kalian lakukan. Ya, paham? Silakan. Perempuan ke arah sana, laki-laki ke arah sana. Satu-satu jalan. Ya, sok siapa aja? Tadi mana satu lagi? Enggak. Nih, sok ini dulu menghadap sini. Laki-laki, sok, laki-laki, bagi 2 aja, bagi 2 aja, bagi 2 aja. Bolanya tadi kemana satu lagi? Kalian di sini, sorry, kalian mulai di sini. Contoh, dribble. Kalau mau lay up, silakan lay up. Kalau nggak bisa, kalian bisanya bank shoot, silakan bank shoot. Ya. Kamu mau lakukan syuting langsung seperti ini juga silakan. Ya, nggak apa-apa. Gantian, gantian. Yang sudah melakukan ke belakang. Jalan. Nggak apa-apa. Namanya juga mencoba. Ambil bola. Jalan. 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 Nah, ambil bola. Kasih ke orang selanjutnya. Pindah ke belakang. Jalan, sebelah sana. Ayo. Yang laki-laki sudah mencoba ya semua. Perhatikan. Sini. Mundur. Mundur, nggak apa-apa. Mundur dulu. Mundur dulu. Mundur. Oke, batasnya di sini. Sekarang kalian kan dibagi 2 kelompok. Satu berapa mana kelompoknya? Mana? Ini berapa orang? Ini? Oke. Perhatikan. 1 orang, 1 bola, 1 kesempatan. Ya. Misalkan contoh. Kan Bapak sudah contohkan tadi mau bank shoot, mau lay up, mau slam dunk, mau 3 point atau 2 point atau free throw, silakan. Nanti hitung skornya berapa, ya. Kamu dribble, kalau mau lay up silakan. Hitung poin. 1, ganti kelompok, 2 dan seterusnya. Dari 5 orang, silakan hitung skornya. Yang salah, yang kalah, silakan push up 10 kali.
Bebas, silakan aja. Masih kosong. Ya, kita belajar. Oke, bagus. Oke, bagus. Silakan kalian yang menentukan. Kalian diberi kebebasan mau shooting layup, bank shoot, 3 point, terserah. Ini sudah semua? Yang belum, masih ada yang belum. Udah semua? Oke, sekarang ini kan ada 3 kelompok ya. Satu orang dari masing-masing kelompok itu mencoba seperti tadi. Tapi sekarang dihitung bola yang masuk. Ya. Kan tadi Bapak sudah contohkan ada yang lay up, ada yang free throw, ada yang bank shoot dan lain sebagainya. Silakan kalian pilih sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Oh, saya bisanya ini. Ya. Nanti dihitung nih, kelompok ini masuknya berapa? Kelompok ini masuknya berapa? Kelompok ini masuknya berapa? Beda silakan. Ya, kan Bapak bilang sesuai kemampuan kalian. Jadi kalau kalian bisanya seperti ini, silakan. Kalian mau bank shoot, silakan. Kalian misalkan mau lay up, silakan. Ya. 1. Nah, sekarang biar adil, ini jumlahnya berapa? 5 ini? Enggak. 6 ini? Nah, Bapak di mundur. Mau mulai dari mana? Dari sini ya. Dari Bapak dulu ya. Enggak. Silakan. No, jalan. Masih kosong. Kosong. Silakan lanjut orang selanjutnya. Udah belum? Siapa yang menang? Udah ini? Udah push up belum? Push up dulu. Push up dulu. 20, Pak. 10. Push up dulu. Push up. 10. Oke, sini. Oke, sekarang syutingnya syuting free throw dimulai dari belakang garis ini, ya. Jadi tolong nanti melakukannya tidak ada yang menginjak garis. Kalau menginjak garis, walaupun masuk tidak dihitung. Sama masih per kelompok, ya. Silakan kalian lakukan free throw. Kalau masuk poinnya 1, kalau tidak poinnya 0. Silakan. 1. Ini berapa poinnya? Kumaha? Panas teu dimasukkeun. 0-1-1. Jalan. Ini terakhir. Udah kan Bapak tadi. Kosong 2-1. 1. Udah semua? Atau ini yang kalah? Enggak lah. Skot jam silakan. Skot jam. Tuh, skot jam. Hup, kalah.
Ya, sok. Silakan coba lagi. Coba lagi. Sorry. Sekarang sini. Sekarang free throw dari sini. Kalau kalian nggak bisa jauh seperti ini, maju dikit nggak apa-apa nih. Ya, silakan kalian lakukan free throw. Ya, silakan coba. Masukin poin saya tadi. Ya, sama seperti tadi. Di sini yang tadi dia itu. Nggak dihitung beda lagi. Oh, ini bagus. Tapi nanti pas akhir dicobain. Iya, sok. Diambil. Gantian. Jangan diganggu, harus fair, harus sportif. Ayo. Belum, selesaikan dulu semua. Awas, jangan diganggu. Ayo. 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 Silakan yang kalah. Sama 5 ewang. Oke, stop. Oke, up. Oke, Bapak minta boleh kalian ke pinggir lagi. Silakan, bola basketnya bawa. Silakan cari tempat yang teduh. Duduk. Masih ingat? Ya. Kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Silakan. Kemarin yang kelompok kemarin. Kemarin yang tampil. San, kemarin kan udah dibagi. Kelompok yang kemarin di kelas. Yang presentasi. Oke. Iya. Yang kemarin, yang tampil. Yang tampil. Ya, yang tampil. Kan kemarin Rahma udah tampil ya. Oke. Nah, itu kumpul sesuai dengan yang kemarin. Oke, perhatikan. Kemarin kelompoknya Rahma. Selanjutnya siapa? Isan. Isan belum praktek ya, tampil ya. Nah, silakan kelompok Isan melakukan teknik dasar syuting seperti apa. Mana kelompok Isan ke depan dulu? Yang ada aja dulu. Kan tadi ada yang izin ya. Oke, lihat. Isan akan melakukan teknik dasar syuting yang sudah dipelajari tadi ya. Isan sudah mengamati, Isan sudah menganalisis bagaimana teknik dasar syuting. Sekarang Isan, kelompok 2 berarti ya. Kelompok 2 akan mendemonstrasikan teknik dasar syuting yang benar itu seperti apa. Isan dengan siapa? Excel ya. Silakan. Teknik dasar syuting itu seperti apa? Ayo, kan tadi kamu udah mencoba yang tadi. Yang tadi. Oke. Itu sudah benar? Oke, sini. Kan tadi sudah diperhatikan, sudah dicontohkan ya. Ketika kita melakukan teknik dasar syuting, yang perlu diperhatikan adalah cara memegang bola. Satu tangan adalah menopang. Satu tangannya lagi untuk menjaga keseimbangan. Ketika kita melakukan syuting dengan tangan kanan, berarti kaki kanan harus di depan. Ya. Pandangan dan juga sikut harus lurus dengan ring basket. Ya. Jadi ketika melakukan syuting, ada gerakan dari lutut juga. Nah, bolanya itu harus memutar ke belakang. Coba.
kakinya. Oke, coba Sel. Iya, Pak, kurang Ya, lutut. oke. San, Ya, yang pertama apa? memegang Oke. Satu tangan memegang bola, satu tangannya lagi menopang keseimbangan. menjaga. Keseimbangan. Selanjutnya, Kaki kanan di depan. ya, terus Pandangan lurus. dan juga Sikut. L. elbow. Elbow. Iya, elbow itu sikut. Silakan coba. Oke, silakan Excel coba. Oke. Sudah benar? Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Kelompok 3, siapa kemarin? Kelompok 3. Yang dilakukan Excel sudah benar? Karena apa? Bolanya memutar ke belakang. Jadi kalau kalian melakukan syuting memutar ke depan itu berarti tekniknya. Oke, terima kasih ya. Hari ini Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja serta didik. Nah, itu akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian di mana nanti kalian harus membuat produk hasil dari tugas tersebut ya, tentang teknik dasar ini ya, syuting. Kalian bisa membuat tugas dari tugas tersebut dengan makalah, boleh, clipping juga boleh, bentuk video pembelajaran juga boleh, bentuk PowerPoint juga boleh, PDF juga boleh, poster juga boleh ya. Silakan nanti diskusikan. Kita punya 1 jam pelajaran nanti ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Ya, LKPD-nya San Ya, Pak. atau siapa yang bawa HP silakan dibuka aja. Di sini ada LKPD-nya berupa ini ya. Tuh. Bagaimana kalian berkelompok. Terus ada tahapan-tahapan yang tadi. Nah, ini bisa kalian gunakan. Kamu bikin PowerPoint silakan, dibuat clipping silakan ya. Ada yang bawa HP? Nah, silakan. LKPD-nya bisa di scan di sini. Ya. Ada bawa HP? Silakan dibawa. Yang bawa HP silakan bawa dulu. Yang bawa HP silakan bawa dulu. Ayo. Di scan aja nih. Nah, nanti silakan. Ada permainan bola itu bagian dari pemanasan atau upaya untuk menyiapkan organ tubuh kalian ya. Lalu kita masuk ke ini, tadi kita belajar tentang apa? Syuting. Syuting itu adalah memasukkan bola main seseorang untuk memasukkan bola syuting. Pertandingan. Ya, jadi sudah beberapa kali mencoba. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Sangat senang. Ya, nggak apa-apa. Itu bagian dari kalian ketika melakukan aktivitas olahraga. Jadi resikonya capek ya. Coklat ya. Tapi efeknya adalah tubuh kalian bisa bugar. Kan? Sehat. Oke. Untuk Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian paham tentang materi syuting dalam olahraga. Kan Bapak sudah sampaikan tadi, yang bawa HP silakan bawa karena kita akan mengisi kuisis. Ada soal yang harus kalian isi dan seperti biasa 3 tingkat teratas. Main ayo we. Yo. Tapi ulang ini mah. Autowin. Maksin. Sikisan. Awasan.
Main boleh hotspot nggak? Dan di bawah apanya? Itu satu kok. Yang mana? Bapak nge-share ke Isan. Bisa nggak? Kamu ngapain nyambung tuh ya? Silakan. San, kenapa checklist? Aduh. Nah, udah tuh. Silakan. Bapak tunggu. Tuh dari Isan, tenang, tenang, tenang. Janganlah, bareng kan nggak bisa dimulai. Nih, ada wifi Bapak. Ada user iPhone. Enggak, itu betul namanya user iPhone. Nah, ini nih baca. Ridwan ganteng. Nah. Kalau ada yang tidak bawa HP karena di kelas, silakan bareng-bareng nggak apa-apa. Udah di-share belum, San? Silakan. Silakan mau di-start ini. Ya itu. Silakan buka. Baru ada 2 Esa sama Senja yang masuk. Siap. Reza, Akmal, Rasid, Fadil, Ihsan, Faisal, Excel sudah masuk. Rahma, Fitri masuk. Baru ada 6 user. Gak apa-apa, ditulis saja namanya. Gak apa-apa. Dinda Revi. Ayo. Ini waktunya sebentar loh. Ya belum mulai. Soalnya cuma 5. Tapi kan aturannya itu yang cepat, yang tepat, yang benar, itu poinnya kan semakin tinggi. Ya belum dimulai. Ya, siap? Siap? Dimulai ya. Oke, 3, 2, 1. Ayo. Ayo. Rahma benar. Ihsan benar, Esa benar, Dinda benar. Ayo. Rahma benar. 2. Sementara Rahma memimpin. Rahma benar lagi. Ayo, yang tadi kalian pelajari nih. Esa di bawah Rahma. Rahma salah. 1. Rahma kelima salah. Ihsan, Faisal, Excel. Oke, Reza, Akmal, Rasid. Selfie. Ya. Ayo, siap. Ayo. Milka. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah? Oke, kita lihat. Kita lihat skornya. Peringkat ketiga ada Rahma. Peringkat kedua ada Milka. Ada perubahan. Ternyata ada yang berubah tuh. Yang ketiga itu ada Zahra. Yang kedua itu ada Selvi Talita. Yang pertama ada Milka. Oke, ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu.
Sini, sini. Ah. Azara, Abi mau beda salam. selfie. Mana selfie? Selfie Talita. Milka. Milka mana? Oke, selamat ya. Ya, sudah selesai. Sekarang perhatikan, HP-nya boleh disimpan lagi. HP-nya boleh disimpan lagi. Sudah, tidak ada yang pegang bola. Boleh duduk semua. Duduk. Dah, perhatikan. Bapak minta kalian duduk dengan tegap. Boleh sila, boleh duduk seperti itu. Ya, tegap. Nah, sekarang tolong fokus. Tapi kalian pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Bapak minta fokus. Come on. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Fokus, tidak ada yang bercanda. Tidak ada yang melihat kemana-mana. Ya. Dengarkan suara Bapak saja. Ada angin. Rasakan dengan baik oleh tubuh kalian. Ya. Hirup udara segar. Kalian bisa bernafas. Kalian bisa hirup nafas itu. Tahan beberapa detik. Keluarkan pelan-pelan. Hirup nafas lagi. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Satu kali lagi hirup nafas yang dalam. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Oke, sekarang kalian boleh buka mata kalian. Ya. Ya, oke. Ya. Jadi gimana? Hari ini menyenangkan? Seru? Ya. Nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran PJOK selanjutnya. Masih di materi yang sama di olahraga permainan bola basket, tapi materinya kita belajar passing. Ya. Setelah ini pembelajaran siapa? Bu Nisrina. Ya. Tolong sampaikan ke Bu Nisrina pembelajaran PJOK sudah selesai tepat waktu. Tolong ikuti dengan baik pembelajaran selanjutnya. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum selesai? Coklat. Nanti pertemuan selanjutnya harus bisa menjawab. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, Isan, pimpin doa lagi. Ayo, San. Sini, di sini, di depan aja. San, di depan, San. Yuk. Setelah kita berolahraga, langkah baiknya kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Sama-sama. Mau ke kantin namanya? Nanti kalau bisa menjawab baru dikasih coklat. Makasih, Pak. Minggu depan bisa izinnya, Pak. Iya, harus. Oh, enggak. Makasih, Pak. Ayo, ada jajan. Sok. Jangan telat ke pelajaran selanjutnya ya. Awas. Alhamdulillah. Nah, sebentar ini cek sama dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya udah mengobservasi Bapak ya. Ini setelah saya melihat Bapak di sana di lapang, terutama terkait dengan pembelajaran ya, syuting basket. Nah, ini perasaan Bapak sendiri kalau diukur dari skala 0 sampai 100 itu angkanya berapa? 90 ya. Kenapa angkanya hanya 90 enggak 100 ya. Pak? Jadi kalau saya pribadi merasa pembelajaran tadi sangat menyenangkan gitu ya. Ukurannya dilihat dari siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Tapi ada beberapa hal yang sebetulnya masih mengganjal, di mana ada 1-2 siswa yang masih terkesan terpaksa mengikuti gitu. Nah, itu harus 10-10-nya itu harus saya kejar Bu, sampai iya. jadi 100 gitu. Karena mungkin itu dia bukan kinestetik ya, Iya, bisa dari visual atau auditori, auditori betul. yang bila mana kita lihat PJOK itu kinestetik semua Kinestetik gitu semua, ya. betul. Nah Bapak, ini untuk catatan percakapan pasca observasi, tujuannya itu kita ingin menganalisis dari data observasi. Siap, Lalu kita akan bahas refleksi dan evaluasinya kayak. siap, siap. Itu tujuannya. Kemudian kita analisis nih data observasi tadi. Kalau dilihat dari refleksi yang ingin Bapak sampaikan gitu ya, selain angkanya Bapak udah 90, apalagi nih? Apa yang harus ditingkatkan lagi? Ya. Ada yang kurang gimana? Ya mungkin yang harus ditingkatkan lagi jelas Bu, dari bagaimana cara diri saya memanajerial seluruh kegiatan pembelajaran yang ada, karena yang tadi dilaksanakan itu banyak sekali yang kurang sebetulnya. Dari ada siswa yang tiba-tiba nyelonong, ada siswa yang tiba-tiba melakukan gerakan tanpa disuruh dan lain sebagainya. Itu kan perlu di manage kembali Bu, supaya lebih tertib lagi. Nah, itu yang perlu perbaiki ke depannya. Jadi ada memanage sehingga ada Pembelajarannya perbaikan. lebih tertata lagi gitu. Ya terutama yang siswa tadi yang saya lihat itu masih ada yang sulit diatur ya. Betul. Itu tantangan bagi Tantangannya. seorang guru PJOK di lapangan. Masih ada lagi kan refleksi dari Bapak? Yaitu tadi Bu, karena ada siswa yang kalau siswa itu kalau sudah ke lapangan kan sebetulnya susah diatur Bu ya. Jadi terkadang sesuai gimana keinginan dia bergerak, gimana keinginan dia melakukan sesuatu, dia akan lakukan di lapangan. Jadi kalau kita keluar tidak, energi banyak ya Pak. betul Bu, mungkin karena di kelas seperti merasa terkekang gitu di kelas, ketika ke lapangan ya keluar semua. Tapi Bapak sendiri ada yang merasa sudah baik ya tadi? Ya, alhamdulillahnya tuh anak-anak kalau saya lihat Bu ya, dalam memahami materi pembelajaran yang dibawa tadi, saya lihat hasilnya cukup memuaskan Bu. Jadi anak-anak paham bagaimana cara melakukan teknik dasar syuting, bahkan tujuannya juga mereka paham. Jadi hal seperti itu yang membuat pembelajaran itu dapat diserap dengan baik oleh siswa. Dapat diserap dan memang sudah ada modelingnya gitu ya. Betul. Sebelum praktek tadi saya lihat ada contohnya diperagakan oleh siswanya. Tadi yang sering dipanggil tuh Ihsan ya yang jadi model. Ihsan, karena dia KM yang pertama, yang kedua kebetulan kelompok Ihsan itu kelompok yang selanjutnya tampil. Jadi kita udah membagi kelompok. Ada kebagian minggu ini ya kelompok ini gitu ya. Minggu lalu ke Rahma, minggu ini Ihsan, minggu depan itu Excel. Oke. Kemudian ada berdasarkan area pengembangan yang tadi ingin dicapai kan cenderung ke siswa ya. Jadi ke potensi siswa. Nah, saya juga tadi hanya melihat area itu. Tapi ada temuan selain ke potensi siswa gitu. Begitu tadi ada kuisis gitu, Bapak memberikan hadiah. Nah, itu menurut Bapak sendiri apakah hadiah coklat efektif atau tidak? Kalau untuk memotivasi bisa saja disebut efektif, tapi kalau misalkan melihat kepada kurikulum yang sedang dijajaki oleh kita di sini, kurikulum Merdeka, ranking itu kan sudah dihapus ya. Ya mungkin itu menjadi salah satu pemikiran saya ke depan yang harus dievaluasi supaya tidak membuat iri siswa yang lain. Mungkin siswa yang dapat coklat atau siswa yang ranking 1, 2, 3 merasa senang, merasa termotivasi, tapi siswa lainnya yang tidak dapat atau rankingnya terbawah itu bisa jadi kebalikannya. Nah, itu jadi bahan evaluasi untuk Bapak ya. Betul. Nah, temuan lainnya ini waktu game awal tuh ya. Iya. Itu dilihat secara KSE sudah menurut saya 100% keren tuh ya. Ada pengelompokan 2 orang berkelompok, 5 orang berkelompok. Lalu yang tidak sesuai dengan angka itu saya
dengar kategori siswa yang kalah gitu ya. Betul. Nah, siswa yang kalah, siswi yang kalah itu kalau siswi bending, Bending 3 kali. kalau Terus siswa. siswa laki-laki itu 3 kali push up. Nah, saya mau nanya nih, itu efektif atau tidak kalau seperti itu? Kalau saya lihat efektif Bu, karena siswa itu akan lebih cepat berpikir karena tidak mau mendapatkan Yang kalah punishment gitu. itu yang kalah gitu ya. Tapi sifatnya itu kan bukan untuk Bukan menghukum bukan Bu ya, bukan penghukum untuk gitu menghukum, ya. tapi ada bagian dari permainan yang membuat anak-anak itu, oh saya nggak ingin nih jadi kalah, tapi Iya, anak-anak iya. itu harus termotivasi supaya benar. Berarti itu porsinya adalah ke gamenya itu ya. Gamenya betul, bagian dari game. Karena game itu memang kalau nggak winner pasti loser. Iya, itu gitu kan ya. di pembelajaran olahraga kan kita Winner diajarkan dan untuk loser gitu ya. berkompetisi. Gitu. Betul, Jadi kalau betul. misalkan berkompetisi kan pasti harus menang. Harus ada yang Harus kalah, ada yang ada yang menang kalah, gitu. yang menang. Dan sportivitasnya Betul, gitu ya. iya. Kalau kalah gimana, kalau menang Betul. bagaimana gitu. Iya, seperti itu. Nah, berarti kalau di olahraga itu siswa sudah terlatih untuk hal tersebut ya. Betul, Bu. Melatih mental mereka ketika kalah gitu ya. Iya. Tapi Pak Ridwan sendiri memberikan ke siswanya seperti apa nih? Melatih mental seperti itu. Ya itu Bu, jadi kita biasakan adanya kompetisi dalam sebuah pembelajaran gitu. Ya, seperti tadi laki-laki kan dibagi 2 kelompok Bu. Nah 5 orang. Tadi kita melakukan teknik dasar syuting. Nah kita coba Bu syuting. Kelompok ini bolanya masuk berapa, kelompok ini bolanya masuk berapa. Nah, nanti dihitung. Dari sana mentalnya tuh terbangun. Gitu. Dari kompetisi 2 kelompok ini tuh terbangun. Tapi yang belum saya lihat di situ tadi, setiap kelompok yang main apakah ada juri dari siswa atau gimana? Ada Bu, jadi dari masing-masing kelompok itu dipercayakan untuk menghitung bola yang masuk. Jadi menghitung sendiri gitu ya. Betul. Masing-masing Nah, nanti kelompok. ketika mungkin saya datang ke sana, dilihat, ditanyakan skornya berapa. Padahal saya juga tahu Bu ya. Padahal Ya, saya juga dan tahu. kejujuran Dan dituntut kejujuran, gitu alhamdulillah ya. tadi jujur. Pada jujur sih pasti Iya. anak-anaknya kalau SMA. Nah, kemudian nih kalau dilihat dari lembar ini nih, lampiran ke-7 Pak ya. Ya. Nah, kita cek dulu. Ini Pak Ridwan, aktivitas pengembangan gimana? Ya, jadi aktivitas pengembangan hari ini saya lebih cenderung kepada melihat potensi anak Bu ya yang ingin dikembangkan. Jadi nanti ketika saya pribadi melihat ada potensi anak yang baik di pelajaran PJOK khususnya di materi yang tadi dipelajari syuting di olahraga permainan bola basket, itu akan saya coba push untuk ini berarti anak punya minat dan bakat di olahraga bola basket gitu. Saya ingin kembangkan di ekstrakurikuler sehingga yang bersangkutan yang tadinya cuma hanya hobi atau misalkan hanya mencoba tapi Bisa jadi pemain bisa gitu. jadi atlet ke depan gitu. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan lama gitu Bu ya. Prestasi olahraga basket di sekolah ini ekstrakurikulernya sangat bagus. Banyak sekali juara yang didapat. Dan itu di modul aja itu memang sesuai dengan anak kelas 12 ya yang Betul. sekarang Iya. lagi mereka pelajari Iya. gitu ya. Cuma kalau pengembangan bakat untuk siswa untuk jadi atlet itu berarti anak kelas 10-11. 11 Ya. gitu. Dan kebetulan Bapak memang mengajar ya di kelas itu. Saya itu sekarang mengajar kelas 12 sama kelas 10. Oh, berarti di kelas 10 10-nya dong ya mungkin, bisa ya. bisa ini untuk area pengembangan ya aktivitas Betul. pengembangan. Kemudian tujuan yang hendak dicapai dari situ apa? Tujuan pembelajarannya mungkin Bu ya. Ya bisa tujuan pembelajaran atau tujuan dari pengembangan rencana yang tadi. Oh ya, tujuannya ya jelas Bu tadi bagaimana ketika siswa punya potensi dan bakat di salah satu cabang olahraga ya khususnya tadi di basket, ya harus kita bimbing supaya ya kedepannya itu jadi bekal dia ketika memang dia ingin menjadi seorang atlet basket, kita bantu, kita push. Jadi tujuannya memang untuk prestasi Semaja 2 ini gitu Betul, ya. secara prestasi SMA maupun secara individu gitu kan. Tujuannya bukan hanya untuk hari ini di sekolah ini gitu Bu ya, tapi ketika dia sudah berkembang, lulus dari SMA ini, ketika dia punya potensi untuk menjadi atlet, kenapa tidak melanjutkan ke klub gitu. Tapi Semaja sendiri punya ya untuk Ada. itu ya, jadi diarahkan ke situ. Betul. Dan Sudah dilatih khusus oleh Bapak dengan waktu khusus gitu. waktu khususnya ada ekstrakurikuler. Nah, kita juga sudah kerjasama sebetulnya dengan klub
bola basket. Nah, jadi selain bertanding dan berlatih di SMA ini, di klub juga ada yang bertanding. Jadi pengembangannya itu jangka panjang, Dan bukan hanya siswanya untuk memang banyak juga dari semua banyak. jadwal ini ya. Rata-rata di sini justru Oh gitu. kebanyakan Karena udah terlatih mungkin oleh bapak Ya, guru olahraganya ya. seperti itu. Nah itu ukuran keberhasilannya gimana Pak? Prestasi yang didapat pasti Bu ya. Jadi sejauh ini saya lihat prestasi ekstrakurikuler basket di SMA 2 itu bisa dibilang dalam kurun 2 tahun terakhir itu paling bagus. Kalau di bidang olahraga Bu ya, basket sama futsal itu Tiap pertandingan mendominasi, gitu ya. hampir setiap bulan itu dapat piala. Mau itu juara 1 di Kota Bandung, di Jawa Barat. Jadi prestasinya sudah cukup baik sehingga yaitu tadi ukurannya ketika dapat prestasi berarti insya Allah mudah-mudahan yang diharapkan itu tercapai. Tapi itu tingkat yang paling rendah dan yang paling tingginya tingkat kabupaten atau Kabupaten, kota, provinsi biasanya. provinsi. Jadi yang paling tinggi di provinsi. Provinsi gitu ya. Kalau nasional sih belum. yang dapat Pernah? itu pernah tapi Pernah, keempat waktu itu semifinal. Tapi lumayan itu hebat banget dapat keempat juga di untuk jajaran nasional gitu Iya. ya. Oke, itu ukuran keberhasilannya memang untuk prestasi di setiap pertandingan-pertandingannya, event-event tertentu gitu ya. Betul. Tapi terutama basket ya seringnya. Sering basket, futsal itu sering. Hampir Basket setiap dan sebulan futsal. sekali pasti ada prestasinya. Nah pendukungnya ini apa nih? Pendukung kegiatan untuk itu ya. rencana ini. Yang jelas sarana prasarana Bu. Ini juga sebetulnya ring basket baru diperbaiki Bu. Kemarin itu si ring basketnya geser gitu nggak sesuai, tapi sekarang udah diperbaiki. Ini bentuk salah satu dukungan yang diperlukan, Sarananya sarana prasarana termasuk SDM pelatih maupun yang mengkoordinir ekstrakurikuler basket atau siswa-siswa yang senang dengan basket itu. Nah ini pendukung untuk pelatihnya itu didatangkan dari mana? Dari klub Bu. Ada klub di sebetulnya banyak di Kota Bandung, tapi ada juga yang membuka di Majalaya. Jadi kita sama-sama di sini. Tapi yang bekerja sama dengan klub yang di luar boleh tahu klubnya namanya? Satu lupa Lupa lagi. ya. Tapi satu. Ada satu klub ya. ya. Dan ini rencana Bapak Pak Ridwan untuk rencana pengembangan rencana yang ini apa nih waktunya? Secepatnya Bu ya. Tadi saya lihat ada beberapa siswa yang punya potensi. Nah, saya akan coba ajak paling lambat mungkin minggu depan. Tapi kelas 10 mungkin ya itu. Iya, kelas 10. Karena kelas 10 itu kan jadwalnya di hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu akan saya coba analisis siswa yang potensi, siswa yang punya bakat, yang minat di bola basket akan coba dulu. Sambil Bapak ngajar di kelas itu, Betul. sambil seleksi Ya, juga barangkali ya. sambil dianalisis, diobservasi lagi Bu, minat dan bakatnya. Oke Pak. Nah ini harapan Bapak untuk kedepannya nih dari acara observasi pembelajaran tadi saya langsung lihat seperti itu, apa nih harapan Bapak? Harapan saya pribadi mudah-mudahan dengan adanya observasi kali ini saya dapat lebih mematangkan kembali pembelajaran yang saya lakukan tadi. Jelas tidak ada yang sempurna Bu ya. Nah, saya harapkan dari observasi tadi ada evaluasi-evaluasi yang bisa saya dapatkan dan bisa saya perbaiki serta saya kembangkan di pembelajaran selanjutnya. Oke. Rencana tindak lanjutnya gimana? Rencana tindak lanjutnya jelas Bu, nanti yang siswa yang tadi Bu ya, dari pengembangan dirinya, siswa yang punya potensi akan coba saya kumpulkan, saya bicara bahwa ini kalian itu punya potensi, kalian itu punya sesuatu yang mungkin orang lain nggak punya gitu, harus kita kembangkan. Nah, ketika sudah nyambung dengan siswa dan siswa tersebut termotivasi untuk melakukannya, itu segera kita lakukan. Jadi Bapak memang melakukan pengembangan potensi siswa gitu ya. Itu RPL-nya. Kemudian ini Pak persiapan untuk pendampingan 5 nih ya. Berarti kan Bapak sebenarnya sudah punya aksi nyata di modul kemarin yang 2.3. 2.3 ya. Kemudian di modul 3.1. Betul. Nah, kemudian yang itu dari aksi nyata kalaupun sudah Bapak mengajak seseorang rekan kerja untuk diobservasi, lalu Bapak juga bimbing guru
GBS untuk membuat modul ajar sesuai dengan modul ajar berdiferensiasi dan KSE. Lalu Bapak melakukan praobservasi ke beliau, lalu melakukan observasi, kemudian ada percakapan pasca observasi. Nah, untuk yang observasi dengan praobservasinya barangkali Bapak saya hanya melihat dari video yang Video, Bapak buat. Nah, gitu. Saya dari aksi nyata juga kelihatan kok. Tapi kalau yang pasca observasi Bapak ya, nanti Bapak hadirkan di P5 beliaunya ya. gitu. Nanti saya akan menyimak Bapak berdua nih dengan rekan Bapak untuk percakapan pasca observasi. Iya, siap. Dan itu proses coaching masuk ya Bapak. Iya. Jadi memang Bapak sudah belajar tentang coaching ya. Betul. Di modul berapa Pak? 3.1. 3.1. Iya. Jadi di situ kan coaching nih. Yang di coaching adalah rekan Bapak dan Bapak sudah mengobservasi. Observasi ya. Siap. Ya dari itu kan udah ya aksi nyata 3.1 ya. Iya, tapi memang pasca observasinya kan belum. Iya, betul. Nah, pasca observasi itu boleh di video, boleh tidak, karena itu akan kita kerjakan di pendampingan. Oh, di PI5. E5 iya. Di PI5 itu saya menyimak Bapak lagi pasca observasi. Gitu. Dan itu video nanti di share aja mungkin Pak ya, untuk Bapak udah mengobservasi. Tapi Bapaknya harus kelihatan loh di video, bener nggak? Ada mariduannya apa enggak? Atau kalau cuma guru sama murid kan, bukan saya nggak percaya Pak ya, saya yakin percaya Bapak mengobservasi rekan Bapak, tapi alangkah lebih baik di video itu Bapaknya terlihat gitu. Siap. Itu mungkin. Dan persiapan P5 kira-kira apa yang harus disiapkan nih? Ya, yang pertama kan saya harus menyiapkan guru mana yang akan diobservasi, yang bersedia juga diobservasi Bu ya. Open class gitu ya. Nanti saya coba berkoordinasi dengan beberapa guru yang bersedia siapa saja dan yang jadwalnya sesuai gitu ya, nggak bentrok dengan jadwal ngajar saya. Betul. Jadi Bapak cari jam kosong Bapak. Nah, tapi ada jam itu ada rekan Bapak yang sedang ajar. Gitu. Nah, Bapak kalau di pendampingan 4 kali ini, menurut Bapak ada manfaatnya nggak? Jelas Bu, manfaatnya sangat banyak bagi saya. Jadi semacam evaluasi yang tadi itu akan jadi bahan buat saya pribadi ke depan agar pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Yang kedua, ya yang tadi Bu, masukan-masukan dari Ibu itu bisa jadi penguat bagi saya melakukan pembelajaran saya. Itu masukan, bukan masukan, sebenarnya refleksi saja. Refleksi, betul. Mohon maaf ya Bapak, bukan berarti saya ngajarin enggak ya. Tidak. Nah, itu manfaatnya menurut Bapak ya. Jadi ada bahan refleksi juga buat Bapak maksudnya di pembelajaran berikutnya. Dan yang sulit itu merawat. Iya, menjaga. Jadi merawat supaya tetap seperti itu. Gimana iya, gitu ya. Betul. Udah bagus, jangan mundur gitu ya. Iya. Artinya jangan kalau orang naik kapal mah terjun bebas gitu. Iya. Kan udah di atas. Jadi jangan sampai udah terjun lagi ke awal gitu ya, jatuh lagi nanti. Betul. Nah, kemudian Pak, kalau memang merasa bermanfaat nih, ini pendampingan 4, apa yang sudah baik menurut Pak Ridwan? Karena ini PI4 Bu ya, observasi apa yang dilaksanakan tadi, saya coba meruntut bagaimana sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi tadi ada diferensiasi proses, konten, produk, coba diterapkan, lalu ada juga penerapan KSE-nya. Nah, itu saya pikir itu sudah saya jalankan dengan baik. Nah, mungkin hal-hal yang kurang baiknya yang tadi disampaikan dari refleksi Ibu, nah itu akan yang baik akan. Saya bukan kurang baik Pak, cuma perlu diperbaiki gitu Oh ya. iya, perlu diperbaiki Bu. Nah, yang baik akan tetap saya coba jaga, saya coba rawat. Nah, yang mungkin kurang baik atau yang perlu diperbaiki akan saya coba perbaiki di pertemuan selanjutnya. Ya, itu yang sudah baiknya. Lalu ada yang harus diperbaiki nggak dari pendampingan PI? Tadi Bu ya, mungkin dari yang tadi berjalan ya itu tadi ada yang gift hadiah itu harus dievaluasi, harus dikaji, mungkinnya saya kaji. Kalau misalkan emang itu efeknya tidak baik bagi kebanyakan mayoritas, ya itu tidak akan saya lakukan lagi. Berarti apa untuk menambah wawasan kita nih? Apakah perlu kita ulangi membaca modulnya? Nah, Terutama itu, posisi penghukum, posisi manajer,
karena saya juga sama belajar Pak. Sebenarnya Iya, saya betul. belajar dari Bapak nih. ini bener nggak scaffoldingnya ada nggak gitu ya. Kadang salah nggak ini kita belajar ini gitu ya. Iya. Maksudnya tuh kita udah jadi posisi manajer atau belum gitu ya. Iya, betul. Kadang itu jadi refleksi buat kita dan memang perlu kaji ulang modul Iya, itu betul. ya. Terutama literasi kita baca lagi. Ada memang bukan masalah benar salahnya Iya. gitu ya. Kayak hadiah bukan berarti hadiah itu salah, tapi ini efektif atau tidak itu, gitu. betul. Dan termasuk modul nih Pak. Bahkan kita punya RPP gitu ya, modul seperti ini. Ini apakah berlaku untuk 3 yang gaya belajar yang berbeda gitu? Memang kita membuat satu modul aja, tapi kita ingin mengefektifkan, nah seperti itu. Jadi ada kalanya kita memang harus literasi lagi ya Pak. Iya, betul. Nah kalau memang ada yang harus diperbaiki, ada yang baik nih. Lalu RTL pendampingan untuk pendampingan 5 apa? Ya Bu, jadi nanti kan PI 5 itu kebetulan untuk belajar mengobservasi Bu ya. Saya belajar mengobservasi. Saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Ibu hari ini. Nah nanti ketika PI 5 saya akan melakukan apa yang Ibu lakukan pada hari ini, termasuk untuk pasca observasi. Nah nanti bahan-bahan ini akan saya laksanakan pada saat PI 5. Sip, berarti memang proses coachingnya itu ya. Iya. Karena jangan sampai, kadang saya juga refleks gitu, gemes ingin menyampaikan langsung ini loh jawabannya Pak Ridwan Iya. harus gini. Tapi kita itu harus tahan dengan kalimat pemantik gitu ya. Betul. Dengan pertanyaan pemantik. Jadi tidak seolah-olah menyalahkan gitu ya. Jadi si guru tersebut tidak merasa disalahkan, tapi merefleksi gitu. Iya. Merefleksi, oh iya ya, ini kurang efektif, harusnya begini gitu. Nah, Jadi itu dia. tidak kita menyalahkan, tapi karena memang tidak ada salah dan benar ya. Seorang guru itu selalu benar, harus selalu benar gitu. Nah, jadi sejauh apa nih pendampingan ini merasa bermanfaat dan ada nggak implementasinya untuk pembelajaran siswa? Ya jelas Bu, manfaatnya sangat besar bagi saya. Yang tadi saya katakan bahwa apa yang saya dapatkan hari ini itu merupakan bahan evaluasi bagi saya ke depan, supaya ke siswa, ya gitu ya. terutama ke siswa Bu ya, dalam soal pembelajaran di kelas, agar ya pembelajaran saya bisa lebih baik. Tapi kalau pendampingan 5 yang harus dibutuhkan oleh Pak Ridwan apa? Yaitu Bu, guru yang bersedia Guru yang bersedia. diobservasi. Yang kedua, waktu yang tepat gitu Bu ya. Saya nggak ada jadwal mengajar, beliau ada jadwal mengajar, saya bisa melakukan observasi ketika yang bersangkutan bersedia. Oke. Nah Pak, kalau di LMS tuh ya, sekarang di modul 3.2 Dua ya. gitu. Tapi di awal dimulai dari diri, apa yang Bapak tuangkan di LMS? Jadi ya dalam mulai dari diri kan ngisi lagi itu Bu ya, beberapa Rumpang-rumpang pertanyaan gitu ya, ya. rumpang-rumpang pertanyaan itu udah mulai diisi sampai terakhir kemarin kita di ruang kolaborasi. Iya. Di ruang kolaborasi pertama ya diskusi seperti biasa dengan kelompok, tapi kebetulan kelompoknya itu dibedakan lagi sesuai dengan jarak kita di ngajar gitu ya. Saya kan sama Bu Rinka sama Bu Rumi dekatlah, sama-sama Kecamatan Majalaya, nah, itu satu kelompok. Yang biasanya saya sama Bu Winda gitu, sekarang kan di rumah lagi. Domisili betul Bu. Nah, rukol kedua kan presentasi kemarin sudah. Sekarang mungkin masuk ke demonstrasi konteks. Jadi mulai dari diri itu pertanyaan pemantik dijawab. Betul. Terus Eksplorasi konsep, eksplorasinya. pertanyaan rumpang lagi. Oh itu eksplorasi rumpang Eksplorasi lagi. ya. Rukolnya Rukolnya udah. kemarin sudah 1, 2. Tapi waktu itu Bapak sebagai apa di rukol? Di rukol kedua itu saya sebagai penjawab. Karena sebetulnya yang dibahas itu kebanyakan di sekolah ini Bu. Jadi Bu Rinka bilang, ada ini mas sekolah Pak Ridwan yang menjawab aja. Nah, berarti ada yang mempresentasikan Bu Ya, Rinka. Bu Rinka mempresentasikan, Iya. presenternya Bu Rumi. Iya, itu udah pas banget kelompok. Iya. Solid dan aktif gitu tiga-tiganya. Nah kemudian D-nya Demonstrasi kontekstual hari ini sudah mulai masuk. Ya, jadi belum diupload, cuma Belum Bu. baru pengenalan gitu ya.
sama halnya dengan yang 3.1. Kalau 3.1 rukolnya kelompok beda gitu Iya, ya. betul, beda lagi kemarin. Karena proses coaching dan di rukolnya juga proses coaching ya Iya. dengan berbagai kasus. Tapi kalau yang 3.2 ini domisili ya, karena memang berangkat dari aset Aset-aset sekolah. yang ada di Iya, daerah. betul. Nah kemudian ya memang belum ya aksi nyatanya akan membahas tentang aset sekolah. Ya Bapak, saya apresiasi kepada Bapak Ridwan nih kalau dikasih nilai tadi 94 gitu ya, tidak 100, tapi kalau dari pendampingan secara totalnya ini insya Allah dapat 100. Siap. Jempolnya Terima kasih banyak. empat nih dari saya. Terima Dan kasih banyak. mudah-mudahan di sini Pak Ridwan jadi selain merintis, merawat dan mengembangkan dari komunitas praktisi, dari cara Bapak mengajar di kelas, mendidik dan mengajar gitu, itu terawat dan tetap gitu ya, terjaga, tidak sampai jatuh lagi ke ke kurikulum yang dulu gitu ya. Betul, gitu. Nah, sampai ketemu di Lokakarya ya Bapak ya, Ya, hari Sabtu hari insya Allah ketemu lagi Tanggal 24 ya. tanggal 24 dan tempatnya masih sama di SMP Negeri Sabtu Solokan Jeruk. Iya. itu aja. Ada yang mau Siap. ditanyakan dulu? Cukup, tapi saya ucapkan terima kasih hari ini sudah bersedia ke sini untuk pendampingan keempat, melakukan observasi, banyak hal yang saya dapatkan luar biasa. Ini buat saya pribadi bagian dari upaya memperbaiki diri. Dan saya pun sama belajar Pak, belajar dari SMA 2 negara ini. Baiklah, sampai ketemu nanti. Sekian, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita udah sampai di SMA